Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali saya Marmini Esteningsih bisa bertemu dengan Bapak Ibu dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Kamis 26 November 2020. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur hari ini kami boleh menikmati udara baru di hari yang baru pemberian-Mu. Tuhan, itu merupakan berkat dan anugerah yang tak terhingga bagi Tuhan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur kami boleh menikmati kesehatan yang Kau berikan. Kami juga boleh memiliki keluarga yang sangat menyayangi kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon pimpinan-Mu sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan belajar melaksanakannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini dengan tema Orang Kristen yang sabar. Saya ambilkan dari renungan harian air hidup. Firman Tuhan diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di zaman sekarang ini, tidak mudah menemukan orang yang sabar. Banyak orang cenderung cepat-cepat dan sembarangan dalam mengerjakan segala sesuatu. Atau ketika dalam masalah dan pergumulan, kita sering mendengar nasihat yang mengatakan, "Yang sabar ya." Lalu kita pun menimpali, kesabaran kan ada batasnya. Sebenarnya apakah kesabaran itu? Kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Kesabaran adalah lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya. Kesabaran adalah kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi sulit. Sifat tenang, tabah, tidak tergesa-gesa, atau terburu nafsu, itulah kesabaran. Ketika orang lain marah, menyakiti, atau berbuat jahat kepada kita, tanpa pikir panjang, kita ingin segera mendamprat atau membalasnya. Apa bedanya kita dengan orang dunia jika demikian? Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk memiliki kesabaran dan saling bersabar satu dengan yang lain. Sebab kesabaran adalah bagian dari kasih. Dan kekristenan itu identik dengan kasih. Tertulis demikian, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat 4. Di samping itu, kesabaran merupakan bagian dari buah-buah roh yang harus terpancar dalam kehidupan orang percaya, seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23. Jika kita mengaku diri sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, tapi kita tidak punya kesabaran, maka kita perlu bertobat. Dengan kesabaran, seseorang dapat melihat hal-hal yang positif di tengah kesukaran sekalipun. Bukankah banyak orang Kristen yang tidak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan, menantikan berkat Tuhan,
dan akhirnya mereka pun tidak mengalami berkat-berkat Tuhan. Kesabaran adalah kunci untuk sebuah hubungan kerjasama yang baik. Dalam Amsal 15 ayat 18 tertulis, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Pertengkaran dan permusuhan seringkali terjadi ketika ada pihak yang tidak sabar alias mudah tersulut emosi. Oleh karena itu, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Pengkhotbah 10 ayat 4. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami menjadi orang yang sabar. Firman-Mu mengajarkan kepada kami supaya kami dapat menahan amarah. Ampuni kami Tuhan, apabila selama ini kami belum bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sabar. Ajarilah kami supaya kami senantiasa sabar di dalam menghadapi sesuatu, sabar ketika kami menunggu berkat-berkat Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, pimpin kami sehingga kami dapat melanjutkan aktivitas kami dengan baik, dengan penuh bertanggung jawab, seturut dengan kehendak-Mu. Lindungi kami dari segala pencobaan, dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikian sapaan dan renungan pagi hari ini, kiranya memampukan kita, memberkati kita di dalam menjalani hidup kita. Selamat beraktivitas, tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita, sekeluarga kita, orang-orang terdekat kita, sekeliling kita sehat, terhindar dari bahaya COVID-19. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.